saya pribadi itu benar-benar mendalami bagaimana cara mengajarkan basic dengan bahasa yang dapat disosialisasikan dengan baik di Indonesia. Iya. Beberapa orang mengatakan bahwa LPDK ini adalah pionir untuk sekolah audio. Itu dia. Terus tadi yang sempat Pak David info, kita punya kesabaran karena kita pernah belajar gimana ribetnya untuk menerima materi-materi tersebut. Nah, ya teman LPDK, jumpa lagi dalam seri podcast kita kali ini. Kita kali ini kedatangan tamu, bukan tamu, ini orang dalam kayaknya ya. Orang dalam, dengan Pak Abraham, atau akan dipanggil Pak Abe ya. Iya, betul. Saya manggil Pak nih, atau manggil Mas nih, atau manggil apa nih? Manggil Pak aja lah ya, karena pengajar. Mas aja, Mas. Kan kita kayaknya seumuran. Aduh. Seumuran. Kadang-kadang orang pengen masa lebih muda, memang nggak apa-apa ya Pak Abe ya. Oke, Mas Abe sekarang pengajar di LPDK ya. Yes. Ngajarnya apa nih biasanya? Materi saya mikrofon, dynamic processor, sama beberapa kelas-kelas praktek. Oke, gitu ya. Spesialis megang-megang mic ini kayaknya. Iya, gitu. Maksudnya megang dalam artian memahami dan mengajarkan ya, kira-kira seperti itu. Ya. Nah, Pak Abe, ini kita mau nanya sesuatu nih Mas. Bertanya tentang, sebenarnya kan ada orang yang belajar tentang audio itu kebanyakan otodidak gitu ya. Ada yang belajar di lapangan, ada yang belajar ke mentornya gitu, atau ngelihat tutorial-tutorial di YouTube, di TikTok, di mana sekarang gitu. Nah, istimewanya kalau belajar di sekolah audio ada kekhususan tersendiri nggak kalau menurut Mas Abe? Iya, karena di LPDK itu kita ada prakteknya terutama. Jadi kita bisa langsung megang alatnya dan sudah pasti ditemani sama instrukturnya yang pasti instruktur tersebut sudah bersertifikat. Oke, itu salah satu ini ya. Jadi secara sistematis mungkin jadi lebih terasa, terus juga itu ya alatnya juga udah ada gitu ya. Nggak berisiko ngerusakin alat orang gitu ya. Dan dibimbing ya, jadi secara ada interaksi seperti itu. Betul, karena di LPDK kan sudah ada prakteknya. Itu. Tapi kalau ditanya dibandingin kerja yang maksudnya orang-orang yang belajar langsung di lapangan gitu. Kira-kira ada perbedaan spesifik nggak sih sebenarnya? Sangat banyak perbedaannya. Terutama kalau misalkan di LPDK kita mempelajari dari dasarnya. Seperti itu. Tapi kalau di lapangan mereka umumnya dasarnya belum tahu, tapi mereka langsung praktek. Coba ya, trial and error ya. Iya. Kalau misalkan coba-coba bermasalah, ya kan bisa tadi kan merusak alat orang. Nah, nggak ada masalah kalau misalkan belajar di LPDK alatnya rusak, nggak ada masalah karena memang kita belajar, yang pasti sudah ada instrukturnya di situ. Seperti jadi, itu. Paling nggak kemungkinan rusaknya diperkecil lah ya. Jadi nggak segitunya. Karena intinya sih kita sebelum menggunakan ataupun dari alat tersebut minimal kita bisa membaca dari manual booknya seperti apa, begitu. Dibimbing ya untuk memahami pasti itu. Pasti dibimbing. Di Indonesia kayaknya yang concern di sekolah audio nggak terlalu banyak ya, mungkin hanya beberapa ya saya kira di LPDK salah satunya mungkin cukup lama ya, cukup ini. Betul. Gitu. Kalau menurut saya sih LPDK pionir ya untuk untuk kelas audio ya, seperti itu. Tata suara baik itu sound system ataupun recording, broadcast, menurut saya sih itu. Pak Abe udah berapa lama ngajar kalau di LPDK-nya? Alhamdulillah saya dari tahun 2001. 2001? Oh, lama juga ya? Iya. Tapi kayaknya kita perlu dengar juga nih, ada yang lebih senior lagi kayaknya ya, kita ini ya. Gitu ya, karena kan maksudnya sekarang ada beberapa sekolah-sekolah yang concern di audio ya gitu, melatih orang menjadi sound engineer, recording engineer, broadcaster, gitu ya. Jadi banyak hal yang jadi concernnya gitu ya. Nah, yang kira-kira ngebedain tuh kayak gimana gitu ya. Kayaknya kita butuh ada input lain nih dari yang lebih senior mungkin ya. Pasti. Ya, kita kayaknya kita panggil aja gini ya. Kita gini. Enggak gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa harus ngobrol lebih serius nih ya. Mungkin kita panggil dulu mungkin ya. Pak David Kleinnya ada di sini nggak ya? Coba kita lihat. Apa kabar? Aduh, teman-teman. Ada sesepuh nih, ada sesepuh. Sampai udah lama. Ya, lumayan, Pak. Ya, lumayan, Pak. Tadi sambil nunggu Bapak ngomongin Bapak dulu di baliknya gitu. Ada pertanyaan yang sangat ini tadi ya kita obrolin ya, Pak. Nah, di antara sekolah-sekolah audio gitu, kalau LPDK sendiri ada keistimewaan apa sih, Pak? Kalau yang waktu PC pertama kali didirikannya waktu itu seperti apa kalau Pak David cerita? Mas Abe itu angkatan ke
berapa ya Mas Abe? Saya angkatan ketiga. Oh, oke. Jadi sebelum Mas Abe ada 2 angkatan. Betul, ada 2 angkatan sebelum saya. Nah, jadi dulu awalnya hanya saya pengajarnya Ya. untuk seluruh mata kuliah gitu ya. Hmm. Terus dan memang saya belajar di London dari tahun 89 sampai 95 itu memang khusus mengenai profesional audio. Jadi saya juga baru tahu bahwa ada ilmu untuk profesional audio gitu. Dulu sebelumnya ayah saya dari dulu sudah punya rental sound system namanya. Dan kalau di Indonesia itu rental sound system itu identik rental sound system plus musical instrument. Ya, betul. Gitu. Nah, Mas Abe juga main banget gitu di rental sound system. Dan artinya kalau kita merental sound system itu otomatis dengan musical instrumennya. Ya, sekaligus. Sebenarnya ilmunya beda banget. Betul. Ilmu tentang musical instrument (MI) dengan ilmu tentang professional audio sound system sangat berbeda. Jadi kalau di negara lain itu rentalnya pun berbeda. Ada rental sound system, ada rental musical instrument. Nah, gitu. Musical instrumennya juga aneh. Mereka cara merentalkannya juga sangat profesional. Artinya satu kobel itu dihargai. Ya. Jadi bukan borongan gitu. sekali diborong gitu ya semua gitu. Mau rental sticknya juga boleh gitu. Kalau enggak bawa sendiri gitu. Jadi sangat profesional. Nah, itu yang saya pikir harus disosialisasikan di Indonesia karena itu waktu tahun 1995 saya pulang. LPDK udah lama ya, udah dari tahun 2000 berapa? Ini kita LPDK itu adanya, kalau nama LPDK-nya itu kita tahun 2004 ya. 2004. Sebelumnya namanya Studio 21. Karena adanya di Pluit dalam 1 nomor 21 dan studionya namanya Studio 21. Jadi itu sebenarnya sebuah studio rekaman seperti yang sekarang ini. Itu pada masa itu sebuah studio rekaman yang lumayan terkenal untuk artis-artis Indonesia ya di tahun itu 98 itu. Jadi ownernya terus mengundang saya untuk membuat sekolah audionya gitu. Sekolah untuk mengoperasikan mixer itu gitu. Karena mixernya waktu itu sangat berkelas analog ya. Itu ada sebuah Neve konsul, Rupert Neve itu konsul yang teman-teman yang pakai zaman analog kayaknya ini ya legendaris itu. Itu luar biasa. Sampai sekarang. Neve, seorang Rupert Neve adalah Rupert Neve. Lalu ada AMD juga. Jadi dulu kita praktek menggunakan mixer yang harganya luar biasa gitu pada masa itu. Tapi terus saya bilang untuk belajar basic itu sebenarnya kita tidak perlu kemewahan. Yang penting adalah bagaimana kita bisa mengetahui basic itu secara benar. Nah, itu mungkin itu yang mungkin gitu ya Mas Abe, itu yang mungkin kami yang nekat untuk membangun gimana cara mengindonesiakan bahasa-bahasa teknis. Sulit sekali. Ya. Gimana kita mengindonesiakan loudspeaker nggak pernah bisa sampai hari ini. Gitu. Jadi nggak mungkin loudspeaker itu kita bilang salon sebenarnya. Salon nggak ada hubungannya. Tapi masih banyak sekarang kan gitu. Ya betul. Tapi itu bukan Indonesia baku gitu, nggak mungkin gitu. Jadi belum ada bahasa Indonesia loudspeaker. Demikian pula mikrofon di Indonesia karena menjadi pelantang, saya kurang setuju gitu. Saya mau pakai pelantangnya pelantang gitu. Jadi itu contoh. Kalau kita bicara basic, kita bicara loudspeaker ini bisa punya frekuensi respons berapa hertz. Itu juga bingung kita, maksudnya apa ini hertz? Betul nggak? Betul. Ini kekesalan suara saya masuk ke mikrofon sekarang ini cek 1 2 3 itu berapa desibel? Apa itu desibel? Karena kalau salah persepsi bisa bahaya sekali. Gitu. Dan sekarang kita sudah semuanya digital urusannya, jadi kita bisa lihat kompleks wave. Jadi kita bisa lihat di alat rekam kita tuh ada begituannya. Kalau dia lebih besar berarti dia lebih keras, kan gitu. Cuman kalau kita lebih mengerti basicnya lagi, kita bisa mengerti itu aslinya dari mana gitu.
Itu sangat bagus. Itu aja sih sebenarnya. Saya pribadi itu benar-benar mendalami bagaimana cara mengajarkan basic dengan bahasa yang dapat disosialisasikan dengan baik di Indonesia. Iya. Gitu. Kalau secara internasional kita bisa dapat itu dari YouTube, dari buku, dari manapun. Tetapi mungkin bisa dikatakan secara jujur kalau yang pertama nekat gitu mengindonesiakan ini, itu semua. saya coba-coba juga gitu. Jadi ya bukan langsung bisa gitu. Jadi setelah berjalan sekarang ya sudah tahu bahwa kalau saya berbicara begini pasti ada pertanyaan seperti ini, kita sudah hafal. Oke. Gitu. Kalau saya pribadi kan dari tahun 96 memang sudah mengajar. Ya, jadi waktu saya sudah punya pola, ternyata di negara kita ini itu basicnya ini, jadi kita harus mengajarkannya caranya begini, nggak bisa kalau didoktrin gitu, nggak bisa. Kita harus pelan-pelan harus. Gitu. Jadi di LPDK memang ditemukan ya cara yang lebih kontekstual untuk menjelaskan itu kepada itu orang. Yang terutama basic ya. Iya. Basic itu hal basic tentang audio di situ. paling sulit itu sebenarnya basicnya. Kalau basicnya sudah dapat sebenarnya bisa kemana-mana. Tapi untuk basic ini memang susah ya Mas Abe ya. Untuk menerangkan sine wave secara ringan itu susah. Iya. Kalau kita mungkin di SMA ngomong gelombang sinusoidal gitu. Yang gelombang sinusoidal. Mungkin kalau sekarang juga saya tanya, ayo terangkan apa itu gelombang sinusoidal, jarang yang bisa jawab. Setuju gak? Ya betul Pak. Itu teori fisika soalnya, teori gelombang, cuman nggak aja dibahas. Gimana gitu loh. Jadi kita harus menerangkan itu secara mudah supaya bisa jadi dari gelombang sinusoidal itu bisa menjadi gelombang yang kompleks. Gitu, waveform itu selalu kompleks. Nah itu gimana cara menerangkan itu, demikian pula desibel, amplitude itu berbahasa teknis saintifiknya. Iya, supaya menjadi bahasa obrolan itu sulit. Iya betul. Harus perlahan-lahan, nggak bisa langsung. Jadi basic itu, kita bicara basic itu hanya satu mata kuliah, tetapi basic itu selalu dibicarakan dari satu sampai yang terakhir, tidak mungkin lepas. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya di audio tidak ada yang sulit. Asal basicnya tadi udah ini. Betul. Ya. Asal kita mengerti basicnya banget. Tidak lain adalah satuan frekuensi, satuan dB, satuan waktu. Iya. Gitu. Apalagi sebenarnya as simple as that, semudah itu. Ya, itu yang ditekankan di LPDK berarti ya. Sangat mungkin bisa dibilang kami terkenal di basicnya. Ya, oke. Itu kami itu kalau mau belajar basic di situ gitu. Iya. Karena kita punya kesabaran untuk di situ. Bukan berarti orang lain nggak bisa. Nggak sabar ya. Bukan. Betul nggak Mas? Iya. Kalau kami ini sudah terbiasa. Kita sabar karena kita pernah ngalamin itu juga gitu. Mentok sana sininya gitu ya. Apa sih gitu loh. Gitu kan. Jadi kita ngajarinnya juga enak. Jadi semua pengajar di LPDK itu mantan murid. Iya. Jadi kita satu ini gitu loh. Ada frekuensi yang sama lah ya. Frekuensi yang sama. Frekuensi berapa hertz kalau gitu? Nah, ini mulai nih. Oke. Thank you banget ya. Pak David ini sudah cukup berbagi di sini ya. Ini sorry ya. Aman Pak, aman Pak. Ya. Ketemu di kampus ya. Siap. Oke, siap Pak. Thank you ya. Siap, mangga Pak. Terima kasih. Oke, jadi tadi kalau Pak David bilang memang ini Pak ya. Jadi ada hal-hal yang mendasar yang sebenarnya teoritis dan lumayan ribet di sananya, tapi ditekankan secara kontekstual di LPDK kali ini gitu. Jadi itu yang mungkin agak membedakan dengan sekolah-sekolah audio yang lain, dan betul sekali. Perannya sebagai perintis di awal ya, yang berani untuk mencoba mengkontekstualkan betul itu. Betul sekali. Jadi beberapa orang mengatakan bahwa LPDK ini adalah pionir untuk sekolah audio. Itu dia. Terus tadi yang Pak David info, kita punya kesabaran karena kita pernah belajar gimana ribetnya untuk menerima materi-materi tersebut. Nah, tapi jujur saja kami salut sekali kalau misalkan Pak David itu memberikan materi basicnya itu sangat mudah gitu, sehingga kita di kelas itu langsung begitu gitu ya, gini, ada begitu, langsung segala macam, jadi terang gitu. Gitu ya. Nah, akhirnya, karena kami juga
selain tujuan awalnya adalah sebenarnya kami ingin bisa sound system. Jadi kami masuk ke situ, saya masuk ke situ, lalu setelah bisa karena memang praktek-praktek dan segala macamnya, kami keluar, selesai sekolah tersebut, kami pun juga mempraktekkan apa yang kami pelajari di sekolah. Nah, lalu diminta sama Pak David untuk ngajar, sehingga kita bisa padukan gitu kan antara ternyata materi teori yang di kelas dengan prakteknya di lapangan ataupun yang kita sebut adalah di industri seperti itu, ternyata ya memang sejalan seperti itu kan, memang sejalan. Terus sudah gitu dengan kondisinya kita sama melakukan, maka kita bisa tahu bahwa ternyata materi yang seperti ini tuh lebih enak diberikan materinya jenisnya seperti ini dan segala macam. Nah, ya akhirnya kami ini para pengajar total semuanya kalau kita kumpulkan itu ada 15 pengajar. Jadi ada 15 pengajar. Nah, di 15 pengajar itu ya masing-masing untuk memberikan materinya ya try and error gitu kan. Coba-coba juga ya untuk dia. Iya, try and error untuk seperti itu. Artinya dengan kondisi yang kayak gitu, ya udah. Kalau kata Pak David tadi, masuk lewat sini, kayaknya mentok nih. Cari yang lain. Masuk lewat sini dan segala macam. Karena kami pun juga telah mengerti teorinya dan kami pun juga sudah di industri, jadi seperti ini. Begitu sih. Kalau boleh tahu Pak, misalnya sekedar gambaran saja nanti seandainya saya masuk nih, misalnya kayak PDK atau gitu, dan teman-teman yang mungkin berminat ya gitu ya. Nanti itu pelajaran apa aja sih kalau boleh digambarin gitu. Itu kayaknya itu belajar sound aja apa gimana gitu kan. Iya. Kalau misalkan kita lihat beli bukunya dan segala macamnya, itu kalau belajar audio itu ribet banget tuh. Ada rumusnya, ada belajar fisika belajar elektro pasti. Belajar seni juga ada ya, seni musik juga ya gitu kan. Pasti. Karena di audio itu kan kita belajar sebenarnya science. Ada kalau misalkan dibilang pelajarannya adalah fisika. Kayak gitu. Nah, tetapi urusannya selain ada fisika, lalu ada juga seni suaranya. Nah, yang hal itu tuh yang tidak bisa kita nilai kan, ataupun kita tidak bisa hitung. Gak ada rumusnya ya, suara yang bagus itu rumusnya. Karena kan selera. Pasti pertama kali kita masuk kelas, saya masih ingat ya, kelas pertama saya untuk masuk di LPDK waktu itu. Kelas pertama kali itu saya belajar gimana caranya suara tersebut bisa terdengar. Jujur aja pertama kali saya masuk di LPDK itu bingung. Lah, saya kan kesini tuh mau belajar mixer gitu kan. Kenapa mesti belajar yang beginian gitu kan. Kenapa juga mesti belajar kuping gitu kan. Telinga manusia. Betul. Kenapa juga mesti belajar kenapa suara itu bisa masuk ke kuping gitu. Kenapa bisa kita mendengarkan dan bagaimana sih suara tersebut bisa mengeluarkan maksudnya dari source-nya tersebut. Dan ternyata semakin kesini semakin tahu bahwa ya ternyata yang kita olah di alat-alat perlengkapan alat-alat audio tersebut ya itu dia salah satunya gimana caranya si suara tersebut bisa terdengar dengan jelas. Itu aja sih satu. Yang pertama itu dasar banget ya gitu. Itu dasar banget. Nah, tetapi dengan kondisi yang kita basic awalnya adalah untuk kita musik. Bisa belajar seperti ini, kayak ini ya. Gitu kan. Istilah kasarnya, Pak, udahlah, pokoknya gimana cara bagus lah. Nih gue nih mau mencret, ya kan, mau mencret segala macam gitu kan. Nah, akhirnya Pak David dengan santainya untuk memberitahu bahwa kita harus seperti ini dulu dasarnya. Karena kalau misalkan dasarnya sudah oke, sudah baik, maka kita bisa ngebut tuh dengan mengoperasikan dari alat-alat tersebut. Dalam hati, apa iya? Jangan-jangan gue ketipu kali ini. Nah, akhirnya semakin lama, semakin belajar berjalan, akhirnya kita tahu bahwa iya memang mesti benar. Kalau misalkan kita tahu dasarnya, maka kita bisa mengoperasikan apapun itu. Nah,
intinya kita tidak belajar sebuah merek dari perlengkapan alat-alat audio, tapi betul. Kita belajar bagaimana cara mengoperasikannya dari dasar-dasar audio tersebut. Sehingga lepas dari sekolah, kita bisa mengoperasikan perlengkapan alat-alat audio tersebut dengan baik, apapun itu mereknya. Begitu. Karena kan yang kita pelajari adalah fungsinya, bukan dari mereknya. Ya wajar saja kalau misalkan ada orang yang sudah tahu fungsinya, yang sudah mengerti menggunakan alat tersebut, tetapi dia masih butuh manual sedikit lah ya. Butuh manual iya, karena dia tidak tahu letaknya untuk yang dia inginkan tuh di mana. Karena mungkin dia pernah suatu saat dia pernah megang tapi kan lupa karena banyak banget barang-barangnya, atau karena mereknya beda, karena mereknya berbeda gitu kan. Nah, ya kan posisinya pasti berbeda-beda. Nah, hal itu tuh yang selalu kita rasakan, dan akhirnya karena kita sudah mengerti, paham dengan fungsinya, ya sudah, dengan satu kali atau saat-saat tertentu kita ditemani dengan orang yang lebih paham, gitu kan, memberitahu tentang posisi dan segala macamnya. Nah, ya sudah, dilepas bisa langsung ya. Ya, seperti itu. Nah, itu sih. Nah, materi-materi apa saja? Nah, hampir semua buku sound system, hampir semua buku profesional audio itu materinya. Oke, jadi diramu dengan beberapa mata kuliah ya, semacam itu. Yes. Nah, jadi materi-materi yang ada di LPDK adalah seperti kayak materi-materi yang ada di buku profesional audio. Seperti textbooknya itu dia. Nah, kita pelajari di situ semua. Nah, tetapi yang kita pelajari adalah yang berdasarkan materi-materi yang kita berikan untuk kondisi dan budaya dari di Indonesia ini, seperti itu. Emang kalau perbedaannya apa, Pak, maksudnya? Yang paling tadi kan kalau Pak David juga pernah sempat ungkap tadi ya, bahwa ada hal yang harus kontekstual disampaikan di Indonesia, itu perbedaan mendasarnya di mana, Pak? Untuk orang yang menyewa sound system, mereka taunya adalah harus bunyi. Harus bunyi bagus dan sesuai yang sesuai sama yang dia inginkan gitu kan. Nah, tetapi kami dengan sabar untuk memberitahu bahwa nanti posisinya nanti acaranya di mana, spesifik ya, secara detail dan segala macamnya. Nah, ada orang yang tidak paham akan hal itu. Oleh karena itu kita perlahan-lahan lah ya untuk di industri. Nah, itu dia. Atau ada juga contoh kasus, ada orang tua yang mengantarkan anaknya sekolah di LPDK, seperti itu. Lalu dia minta penjelasan gitu kan. Coba jelaskan kepada kami, anak saya mau sekolah ini sekolah apa? Ya, itu masih sangat kebayang ya. Kebayangnya nanti itu yang tukang mencet-mencet pokoknya gitu. Iya, gitu kan. Ini anak saya mau sekolah di sini, ini sekolah apa gitu kan. Saya tidak paham gitu kan. Ya sudah, kami menjelaskan. Ya dengan mudah saja kami menjelaskan, langsung kami bawa ke studio. Karena ada tempat prakteknya di studio kan di LPDK, kami bawa studio. Iya, ibu atau bapak, seperti ini loh, gimana caranya supaya suaranya ini bisa terdengar dengan baik. Ini apa? Ini ngerekam, Bu. Ini adalah studio rekaman. Oh iya, jadi bisa merekam? Bisa. Emang dipelajari? Iya. Emang ada ilmunya? Ada. Emang ada ilmunya? Ada. Gimana caranya kita merangkai dari box, dari dus tersebut menjadi seperti ini dan segala macamnya dengan baik dan bisa terdengar dengan jelas. Ya, istilah kasarnya seperti itulah. Nah, ya akhirnya karena kami menjelaskan dengan simple, santai, akhirnya ya sudah. Nah, kami titip ya anak saya di sini ya. Karena mungkin di generasi orang tua kita mungkin ini ya masih belum terlalu ngerti soal profesinya nanti jadi apa aja gitu ya. Potensinya apa saja itu masih sangat ini. Iya, betul karena ya bukan itu saja, ada juga teman-teman saya gitu kan. Teman kita ini para audio engineer. Ini kasus juga. Ceritanya dia mau melamar
melamar pacarnya untuk jadi istrinya gitu kan. Iya dia datang seperti itu, lalu ditanya sama orang tua dari si istri calon istrinya ya, calon istrinya gitu kan, kerjaannya apa, kamu gitu. kerja apa gitu kan. Bingung kan menjelaskannya seperti apa gitu kan. Kalau dijelaskan dengan saya Sound kerja engineer di rental sound system, oh yang ngangkut-ngangkut speaker itu ya. Oh yang ngangkut-ngangkut gotong-gotong speaker itu ya, karena memang waktu itu kalau kita kalau kita kerja di rental maka begitu seperti itu. Ya akhirnya waktu itu ada sebuah majalah, majalah yang terbit setiap bulan untuk membahas tentang pro audio, namanya Audio Pro. Nah akhirnya teman saya ini membawa majalah itu ke calon mertuanya, lalu dijelaskan, ini loh Pak kerjaan saya. Wah, dengan bangganya bahwa nanti calonnya megang-megang alat yang seperti itu. Iya boleh. Nah ya itulah di LPDK gimana caranya kita memberikan materi sesimpel mungkin, tidak terlalu tidak menyulitkan, tidak dengan yang ribet-ribet ya, nggak ribet-ribet juga gitu kan, tapi tetap masuk ke kedalaman, tetap masuk sesuai dengan kaidah dari profesional audio. Nah ini terakhir nih Mas Abe, potensi di masa depan nih kira-kira lulusan dari sekolah audio seperti LPDK ini kan kayaknya masih banyak dibutuhkan ya, karena dunia kayak sekolah saya yang lihat kayaknya dunia sound system di Indonesia tuh masih banyak itu aja orangnya gitu ya. Jadi karena mungkin masih sangat sedikit ya, karena kan profesinya bisa banyak kan, bisa di studio, bisa di live event kayak konser atau ini, bisa di konsultan nanti gitu ya, bisa di broadcasting gitu. Kalau menurut Mas Abi sendiri gini, potensi kedepannya kira-kira seperti apa nih orang-orang yang potensi kita semuanya dan tempat di mana kita bisa masuk ke dalam industri audio adalah, sebenarnya pertanyaannya adalah di mana audio tersebut digunakan. Nah, kalau menurut di mana audio itu digunakan? Ya, hampir kesering kita semua butuh semuanya, Pak. Gitu. Ya kan? Nah, ternyata di semua tempat kita memerlukan audio. Iya, betul. Nah, disitulah diperlukan profesional audio. Iya, apalagi ke depan nanti orang makin sadar ya, karena udah bisa menyajikan audio yang bagus, pasti standar permintaannya lebih tinggi ya. Pasti. Kayaknya memang sekolah audio seperti di LPDK ini memang sesuatu yang jadi kebutuhan yang benar-benar akan naik depan ya. Salah satu pilihan bagi teman-teman semuanya, fresh graduate salah satunya seperti itu, untuk bisa gabung di LPDK. Oke, makasih Mas Abe ya. Terima kasih sudah berbagi tentang ininya. Tadi terima kasih juga ya Pak David sudah datang, terus pergi lagi gitu ya. Kita dapat gambaran lebih jauh ya tentang apa yang dirintis oleh PDK dan juga potensi sekolah audio ya. Jadi sesuatu yang memang benar-benar kita butuhkan, dan memang semakin ke depannya kayak tantangan semakin besar, namun kebutuhannya dan permintaannya pasti semakin meningkat juga. Oke. Makasih sudah berbagi di sini. Teman LPDK, kita jumpa lagi dalam obrolan berikutnya. Kita masih akan membahas profesional sound profesional audio itu jadi lebih dalam lagi ya, bersama nanti Mas Abi mungkin akan muncul lagi di beberapa sesi yang lain gitu. Sampai jumpa teman-teman, jumpa lagi di bahasan berikutnya bersama-sama kita di LPDK Channel ini. Thank you.